Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kali ini bukan soal polemik nasabah Alawi yang akan saya bahas, tetapi satu acara yang cukup menarik yang terjadi di Kota Batang, khususnya di Desa Grenggeng Sari. Di Desa Grenggeng Sari, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang, ada salah satu makam yang diyakini oleh masyarakat setempat dan juga masyarakat secara umum, yaitu di wilayah Jawa Tengah, sebagai makam Syekh Abdurrahman atau yang dikenal dengan Syekh Kacoran atau Sunan Kacoran. Masyarakat tidak tahu secara lengkap asal-usul Sunan Kacoran ini, tetapi cerita dari mulut ke mulut bahwa Syekh Kacoran adalah salah satu ulama yang sudah menyebarkan Islam di wilayah tersebut. Nah, yang akan saya komentari adalah bahwa kemarin di makam Sunan Kacoran itu ada acara yang cukup menarik, yaitu Pawai Panjang Jimat. Pawai Panjang Jimat itu menampilkan tinggalan-tinggalan dari Sunan Kacoran berupa tombak dan tinggalan-tinggalan lainnya. Dan itu sebagai simbol pusaka bahwa apa yang ditinggalkan Sunan Kacoran itu agar terus dilestarikan oleh masyarakat setempat khususnya dan secara umum, agar menjadi warning kepada seluruh masyarakat di wilayah Jawa Tengah bahwa bukan berarti Pawai Panjang Jimat itu kita itu disuruh selalu mengingat tinggalan-tinggalan keramat dari Sunan Kacoran, tidak. Tetapi yang dimaksud Pawai Panjang Jimat itu kita disuruh melestarikan apa-apa yang sudah diajarkan oleh Sunan Kacoran, yaitu budaya, kemudian ajaran Islam yang santun dan rahmatal lil alamin, serta bagaimana kita hidup berdampingan dengan lingkungan yang sejuk dan asri. Karena di wilayah tersebut wilayah yang cukup subur. Di wilayah Grenggeng Sari itu wilayah yang cukup subur dan masih khas banget dengan wilayah pegunungan. Di wilayah Sunan Kacoran ini bukan wilayah yang asing bagi saya, karena saya sudah terbiasa duduk-duduk di makam tersebut, ziarah di makam tersebut, bahkan mengunjungi salah satu pancuran yang konon katanya merupakan tinggalan dari Sunan Kacoran. Itu saya sudah terbiasa ke sana, sehingga ini bukan tempat yang aneh bagi saya, karena di saat saya kadang galau juga saya ke sana. Cuma yang pengen saya komentari adalah ketika ada pagelaran yang cukup menarik, dan ini acara yang diselenggarakan oleh warga setempat dan juga DPC Naat Kabupaten Batang yang dipimpin oleh Bapak Muhammad Faik. Dan acara itu dihadiri oleh DPW Naat Jawa Tengah. Kemudian acara itu diawali dari khataman, setelah itu baru perjalanan panjang beramai-ramai sambil melantunkan sholawat dan membawa pusaka-pusaka tinggalan dari Sunan Kacoran. Dan setelah itu dilanjut ziarah ke makam. Ini sungguh luar biasa. Jadi acara yang semacam ini adalah tinggalan leluhur kita, dan makam Sunan Kacoran juga merupakan makam leluhur kita. Secara silsilah Sunan Kacoran ini belum bisa diceritakan secara detail karena ada banyak versi mengenai siapa Sunan Kacoran sebenarnya.
Namun yang jelas, makam Sunan Kacoran ini walaupun berada di puncak pegunungan, ternyata makam ini cukup dikenal di luar sana. Terbukti bahwa tokoh besar seperti halnya Gus Dur itu konon katanya pernah ke situ, dan dulu itu katanya seringkali Habib Lutfi bin Yahya itu biasa berkunjung ke situ ya sebelum terbongkarnya nasab palsu. Dan juga ulama Maroko itu juga pernah datang ke makam Sunan Kacoran. Nah, di samping saya mengulas terkait pagelaran pawai panjang jimat yang diselenggarakan kemarin tanggal 25 Agustus hari Selasa, dimulai dari jam 7 hingga selesai, ada hal yang pengen saya sedikit sentil karena setelah saya cari-cari ada yang mencantolkan bahwa tokoh ini adalah tokoh Habib, yaitu dengan nama Syarif Abdurrahman atau yang dikenal dengan Sunan Kacoran. Jadi ulama ini konon katanya datang di abad 15 Masehi, sekitar tahun 1400-an, sejaman dengan periode Wali Songo. Ini ada yang mengaitkan bahwa menurut tradisi lisan dan catatan genealogis ulama pesisir utara, bahwa Sunan Kacoran merupakan ulama keturunan Arab atau Yaman dari klan Ba'alawi atau marga Basaiban yang sempat singgah dan melintasi wilayah Kesultanan Cirebon sebelum akhirnya masuk ke pedalaman Batak. Nah, disinilah yang pengen saya kritisi dan saya mengajak kepada masyarakat setempat, kepada seluruh para pakar dan para ahli sejarah untuk ikut terlibat meneliti makam Sunan Kacoran. Apakah Sunan Kacoran itu merupakan Ba'alawi atau bukan? Tapi jujur saja ketika Sunan Kacoran itu Ba'alawi, saya merasa sangsi. Kenapa? Karena sosoknya yang mengasingkan diri, bahkan makamnya di puncak di gunung, dan ini dikaitkan dengan klan Ba'alawi yaitu marga Basaiban ini kan belum lama. Nah, yang menjadi persoalan saya, siapa yang mengaitkan tokoh Sunan Kacoran ini dikaitkan dengan marga Basaiban yang merupakan Ba'alawi. Nah, ini harus dicari kejelasannya agar tidak banyak makam-makam yang sebetulnya itu leluhur kita, tapi ternyata diklaim oleh leluhur dari marga lain atau dari bangsa lain. Karena ketika kita melihat di mana ada makam yang disebut sebagai wali, kemudian nanti diklaim sebagai Ba'alawi. Di sana ada makam wali, nanti juga diklaim sebagai Ba'alawi. Padahal cara mencantolkannya ini kan tidak jelas. Dan Sunan Kacoran ini tidak pernah menghabibkan diri. Nah, ciri khas dari Habib itu kan gelar Habibnya itu selalu melekat. Bahkan masyarakat pun kenal dengan gelar Habib karena tidak bakal gelar Habib itu ditinggalkan oleh orang-orang Ba'alawi. Nah, Sunan Kacoran ini kan sosoknya misterius, bahkan sejarahnya juga misterius. Masyarakat setempat hingga saat ini pun tidak ada yang tahu persis siapa Sunan Kacoran yang sebenarnya. Karena itu ini menjadi PR untuk DPC Naat Batang dan juga DPW Naat Jawa Tengah, dan menjadi PR untuk Naat Pusat. Nah, terkait sejarah dakwah dan karomah di Batang, ini cerita belum final ya, ini cerita masih dari mulut ke mulut, dan nanti kita sambil menunggu cerita yang sebenarnya setelah digali oleh pakarnya. Saya hanya akan membahas cerita yang sudah beredar luas di masyarakat setempat, bahwa disebutkan kedatangan Sunan Kacoran di Karangseno. Jadi desa Gringgeng Sari itu dulu disebut desa Karangseno.
Ketika pertama kali tiba di wilayah Batang Selatan, wilayah tersebut masih bernama Desa Karangseno dan dipimpin oleh tokoh pemuka lokal yang bernama Mbah Wongso Kati. Jadi Mbah Wongso Kati itu konon katanya adalah pemuka agama sebelum munculnya Mbah Sunan Kajoran. Nah, lantas apa sehingga sampai Sunan Kajoran kemudian namanya ini menjadi diingat oleh masyarakat hingga saat ini, dan kisahnya ini turun-temurun selalu diceritakan dari nenek moyang kita, bahkan anak SD pun khususnya warga setempat itu tahu cerita-cerita dari kakek moyangnya. Ini karena berkat kesuksesan Sunan Kajoran dalam menangani wabah penyakit yang dulu disebut sebagai pagebluk. Jadi penyakit pagebluk itu penyakit yang mengerikan, datang pagi hari, sore atau siang itu yang terkena wabah bisa meninggal. Nah, kala itu wilayah tersebut dilanda musibah penyakit aneh atau pagebluk, sakit di pagi hari, meninggal di sore hari. Mbah Wongso Kati meminta bantuan Syekh Abdurrahman untuk berdoa memohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disitulah awal mulanya. Sehingga setelah Mbah Sunan Kajoran Gringgeng Sari itu berdoa memohon kepada Allah agar wabah penyakit itu diangkat, sehingga doanya diijabahi oleh Allah, dan pada akhirnya masyarakat setempat itu takluk kepada Syekh Kajoran sehingga mengikuti jejak Sunan Kajoran. Nah, asal mula Desa Karangseno menjadi Desa Gringgeng Sari adalah atas izin Allah. Doa beliau berhasil menyembuhkan masyarakat. Jadi ini ada kaitannya kenapa Desa Karangseno kemudian berubah menjadi Desa Gringgeng Sari, ya berkat kesuksesan dari Syekh Kajoran yang menangani wabah penyakit pagebluk. Nah, penduduk desa kemudian memeluk agama Islam. Daerah tersebut kemudian diubah namanya menjadi Gringgeng Sari dari kata gring yang berarti sakit dan sari yang berarti pulih atau indah. Jadi Gringgeng Sari itu gringnya itu sakit, gring kalau bahasa Jawa itu kering, kering itu kuru, habis gizi tinggal tulang belulang. Nah, kemudian sarinya itu artinya pulih atau indah, jadi lepas dari penyakit. Nah, artinya Desa Gringgeng Sari adalah desa yang lepas dari penyakit. Kemudian penyebaran Islam, beliau mendirikan sarana ibadah dan mengajarkan Al-Quran serta hukum Islam hingga akhir hayatnya. Nah, warisan tradisi dan ziarah yaitu Masjid Al-Karomah. Jadi dulu masjidnya belum seperti sekarang. Dulu itu masjidnya masih ala kadarnya. Bahkan menurut orang tua saya dan kakek-kakek saya itu dulu masjidnya itu masih berupa bambu, pakai bambu petong lah kalau istilah Jawa itu petong, kayak gubuk di sawah itu, kemudian diikat dengan apa ya, ikat ijuk, diikat dengan tali, bukan tali bambu tapi apa tuh istilahnya lah, yang hitam-hitam itu apa saya kurang tahu namanya. Jadi belum memakai paku, jadi masing-masing tiang dengan penguat lain itu diikat satu sama lain. Nah, sekarang kan sudah dibangun, masjidnya itu berada di tengah-tengah jalan raya lah. Ini unik, jadi masjidnya itu bawahnya itu terowongan, atasnya itu masjid, dan di sebelahnya itu sungai yang mengalir cukup berjernih. Masyarakat setempat itu tidak berani membuang kotoran di situ karena konon katanya itu ada pantangannya. Kemudian Haul Sunan Kajoran ini diperingati setiap tahun pada bulan Syawal bersamaan dengan tradisi sawalan atau haul yang dihadiri oleh ribuan peziarah, para kiai serta kelompok ulama dari wilayah Jawa Tengah maupun luar Jawa Tengah. Jadi walaupun lokasi itu berada di puncak pegunungan,
Tetapi ketika haul tiba, itu yang datang tidak hanya dari wilayah Batang saja, dari wilayah Jawa Tengah, bahkan luar Jawa Tengah pun berhamburan menuju ke makam tersebut. Dan tradisi yang paling menarik bahwa acara haul di Sunan Kacoran ini ibaratnya Idul Fitri kedua bagi masyarakat sekitar, karena masyarakat sekitar itu menyajikan makanan-makanan dan para peziarah atau tamu yang datang ke sana itu dipersilakan makan gratis. Jadi untuk menghormati perjuangan Sunan Kacoran, sehingga masyarakat itu menyediakan makanan-makanan gratis untuk para peziarah. Nah, itulah sekelumit kisah terkait Sunan Kacoran yang ada di Kringkingsari, Kabupaten Batang. Menurut catatan yang saya dapatkan, ada yang sudah mengaitkan bahwa makam tersebut berketurunan dari Ba'alawi. Cuma saya menolak kalau Sunan Kacoran itu diba'alawikan, karena silsilahnya belum jelas, dan ini biar digali oleh sejarawan biar tahu sebenarnya siapa Sunan Kacoran sebenarnya. Namun yang jelas masyarakat tetap mengakui bahwa itu adalah leluhur kami, itu adalah leluhur kita semua yang punya jasa besar telah mengislamkan masyarakat sekitar dan menjadi turun-menurun, sehingga jasanya itu dikenal di halayak luas. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan terkait pagelaran Panjang Jimat yang kemarin diadakan pada hari Selasa tanggal 25 Agustus. Itu acaranya cukup meriah dan masyarakat setempat antusias. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.